Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita masuk ke Maryam ayat 34, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita melanjutkan cintaan kita kepada Allah, cintaan kita kepada kalamnya, sehingga kita meluangkan waktu kita untuk memahami kalamnya. Selain insya Allah kita semua selalu beribadah kepada Allah dengan tilawahnya, dengan menghafalnya, dengan mengulang-ulangnya. Maka pagi hari ini kita meluangkan waktu untuk memahaminya. Masing-masing interaksi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan tersendiri. Balasan mendengar, balasan mengkaji, ya, sebagaimana Rasulullah katakan, naqatun qauma, ya, unta yang besar, unta yang berharga mahal, itulah pahala atau nilai pahala untuk setiap ayat yang dipelajari oleh orang-orang beriman. Jadi kita kemarin sampai kepada penjelasan tentang kehidupan Isa dan ibunya Maryam, yang diungkapkan oleh Allah di akhir ayat, di akhir penjelasan di ayat ke-20 atau 33. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Seperti yang dijelaskan kemarin, apakah bedanya kata wassalamu pada diri Isa dan wassalamun, ya, dengan kata salamun pada Nabi Yahya alaihissalam. Ya, memang kata salamun pada Nabi Yahya itu ungkapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada Nabi Isa, ungkapan dari Nabi Isa tersendiri. Artinya apa? Artinya hendaklah kita menjadi orang yang selalu mengikuti siapa saja yang berprestasi minimal dengan doa. Lihat orang hafal 30 juz, kita kok belum hafal, ya. Maka tunjukkan keinginan itu dengan berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk menjadikan aku hafal 30 juz. Jadi pada akhirnya, betapapun wassalamu alayya itu ungkapan Isa sendiri, ya, bukan dari Allah seperti Nabi Yahya, ya, tapi tetap menjadi kemuliaan bagi siapa saja yang selalu berdoa minta kepada Allah. Setiap melihat kelebihan atau karunia yang Allah berikan kepada orang lain, ya, maka dia tunjukkan keinginannya dengan berdoa, ya, bukan dengan iri atau membenci orang lain yang berprestasi, yang punya kelebihan. Ya. Insya Allah dengan demikian Allah samakan, ya, orang yang sudah punya kelebihan dan orang yang sudah berdoa untuk diberi satu kelebihan seperti yang dilakukan oleh Isa. Maka ditutup oleh
Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Ya. Jadi kita harus tidak melihat suatu kondisi yang aib ketika seseorang dinisbatkan ya, atau dibinkan dengan ibunya, dzalika Isa ibnu Maryam. Ya. Karena memang tidak ada bapaknya. Ya. Ya. Maaf misalnya di masyarakat kadang-kadang ada orang-orang yang ya istilahnya kecelakaan sebelum akad. Ya. Ya, kecelakaan sebelum akad, akhirnya hamil punya anak. Ya. Maka anaknya itu binnya pakai ibunya. Ya. Ya. Fulan bin ibu Fulanah. Ya. Itu tidak aib. Ya. Ya. Jadi nggak usah wah itu berarti kecelakaan macam-macam ya. Ya. Itu justru lebih jujur ya daripada ya. Jadi walaupun sudah setelah kecelakaan nikahnya sah ya, tapi tetap anak yang dihasilkan tidak bisa menggunakan bin bapaknya ya. Ya, aslinya bin ibunya. Walaupun di masyarakat kita nggak berani seperti itu ya. Secara syariah sebetulnya ya sah-sah aja sebagaimana Isa bin Maryam. Ya. Di kalangan orang dahulu ya ada juga seperti itu, saya lupa namanya apa, Auftiyah bin siapa gitu ya. Ya. Bin ibunya ya, itu tidak dianggap aib untuk anaknya ya. Adapun orang tuanya itu juga selama dia sudah bertaubat kembali kepada Allah, maka insya Allah tertutupi dosa masa lalunya oleh taubatnya dan amal-amal solehnya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Pasti benar. Allah itulah Allah yang bersifat hak. Penjelasannya, firman-Nya, ya, perintah-perintahnya sudah pasti juga yang diperdebatkan oleh manusia. Yang tarun ini kata dasarnya dari kata bisa juga diambil dari kata miryah. Miryah keraguan-raguan. Jadi siapa yang ragu tentang siapa Isa, Al-Quranlah penjelasan pastinya. Siapa yang memperselisihkan tentang Isa, maka Al-Quranlah solusinya, jawabannya yang pasti. Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-21, ya, bahwa peristiwa ini walina ja'alahu ayatan linnas. Ya. Allah ingin menjadikannya sebagai pelajaran buat manusia. Ya. Tentang kemahakuasaan Allah. Ya. Ya, sebagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa sebab, ya, seperti Nabi Adam, ya, itu nggak ada ayah, nggak ada ibu, ya. Ya, seperti naqatu soleh, ya,
ontaknya Nabi Soleh itu juga nggak ada induknya, ya. Seperti juga kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin azim, itu nggak ada asal usulnya, ya. Seperti apalagi, ya, ularnya Nabi Musa alaihissalam juga nggak ada asal usulnya, ya. Mana induknya? Nggak ada, ya. Apalagi untuk Isa ini, ya, cuma satu induk saja, ya. Ya. Maka seharusnya diyakini sebagai ayah, ya. Sebagai salah satu kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia ini. Wa rahmatan minna, dan Allah ingin jadikan sebagai rahmat bagi manusia. Jadi sayang sekali ketika peristiwa ini menjadi musibah besar bagi manusia, ya, ketika gara-gara memahami peristiwa Nabi Isa alaihissalam, tidak sedikit umat manusia yang terjerumus dalam kemusyrikan. Terjerumus di dalam ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah perlu mengatakan qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ya. 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 Gara-gara peristiwa Nabi Isa dan Maryam kemudian menuduh Allah punya anak. Tidak sedikit, ya, orang-orang yang jatuh ke dalam, bahkan yang sudah beriman pun, ya, karena kurang yakin dengan Al-Quran, ya, bisa syirik ataupun murtad, ya, dan itu terjadi dalam kehidupan nyata sampai detik ini, sampai tahun-tahun ini, dan terus berulang orang-orang yang gara-gara Nabi Isa alaihissalam, ya, terjerumus ke dalam alladzi fihi yamtarun, ya, terjerumus dalam keraguan-raguan, terjerumus di dalam perdebatan yang benar yang mana, ya. Ada yang berdebatkan dia itu anak Allah atau manusia biasa, ya. Sudah dijelaskan oleh Allah di surat Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, ya, ya. Apakah dia itu sebenarnya sekarang, ya, sudah mati atau diangkat ke langit? Nah, itu rame juga dalam sepanjang kehidupan manusia, ya. Kalau melihat ayat ini kok ngomongnya mati, ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, mati, ya. Tapi kalau di surat, ya, di surat apa, An-Nisa, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, ya. Mereka tidak membunuhnya, ya. Mereka hanyalah menyalibnya, dan yang disalib itu orang yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang benar dia diangkat, barrafa'ahullahu ilaihi, ya. 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 Saat nanti di sidang ngakunya Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, ya. Ya. Kalau engkau sudah mewafatkan saya, ya, maka engkaulah yang melihat kehidupan mereka, ya. Di Az-Zukhruf ada penjelasan lagi, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, ya. Sungguhnya turunnya Nabi Isa itu pertanda hari kiamat. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati wala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Ya, subhanallah, ini kejadian nyata, orang gara-gara baca ayat ini jadi murtad. Kenapa?
karena mengambil kesimpulan ternyata benar Nabi Isa itu lebih hebat daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad meninggal ya sudah ya. Ini bisa diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Waktu diangkat usianya 30-an, katanya begitu. Ya. Dan nanti ketika turun masih dalam umur segitu. Ya. Jadi beratus-ratus abad itu tidak menjadi tua. Ya. Ya. Bukan nanti kalau turun udah tua, udah sepuh, karena udah kan jadi diangkat sampai nanti turun kan mungkin sudah 100 abad atau 1000 abad, tapi tetap masih dalam keadaan muda ya. Sehingga ada yang berpikir, oh berarti memang Nabi Isa itu lebih hebat. Pantas kalau orang menyebutnya Yesus dan seterusnya. Berubah jadi murtad gara-gara ya, kesimpulan seperti itu. Ya. Ya, apakah ada yang terjerumus karena bisa ada manusia dilahirkan tanpa ayah, dianggaplah anak Tuhan. Ya. Bisa dia menghidupkan yang sudah mati, menyembuhkan orang sakit. Nabi Muhammad nggak bisa begitu. Ya sudah, berarti memang Isalah yang hebat. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Inilah Al-Quran. Kalau kamu mau meyakini penjelasan Al-Quran, maka seharusnya kisah Isa dan kisah Maryam ini tujuannya adalah ayatan linnasi wa rahmatan minna. Terimalah sebagai salah satu bentuk kemahakuasaan Allah dalam kehidupan ini, ya, dan agar menjadi rahmat bagi manusia, ya. Artinya ketika dia meyakini apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, enggak melibatkan akalnya, ya. Karena kisah Nabi Isa, manusia masuk surga. Begitu penjelasannya dalam hadits sahih, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kata Rasulullah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Isa bahwa dia adalah hamba Allah, ya. Wa anna Isa abdullah, ya. Wa kalimatuhu, dia hanyalah satu kemahakuasaan Allah, ya. Bisa dilahirkan, alqaha ila Maryam, dan seterusnya. Dakhalal jannah, ya. Rasulullah mengatakan dia dijamin masuk surga, makana alaihi minal amal, ya. Apapun catatan yang ada dalam dirinya, ya. Artinya dia selamat dari api neraka, terlepas nanti di surganya kelasnya kelas rendah apa kelas menengah dan seterusnya. Sampai Allah mengatakan, Rasulullah menjelaskan, makana alaihi minal amal, apapun catatan kejelekannya selama akidahnya terhadap Allah dan Rasulnya, secara khusus akidahnya terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, itulah disebut rahmat, ya. Kemudian dibantah oleh Allah, maka lillahi khidha min waladin. Tidak mungkin bagi Allah, ya, menjadikan, ya, manusia sebagai anaknya. Maka nalillah, ya. Ya, kata maka nalillah ini mirip kata-kata seperti misalnya wa kanallahu, misalnya apa? Wa kanallahu misalnya aliman hakima, ya. Ya, artinya sudah sejak zaman dahulu, ya. Ya. Kamu belum ada, Allah itu sudah maha mengetahui, maha bijaksana, ya. Ya. Kamu ada, ya sudah lama juga Allah seperti itu, ya. Begitulah Allah ketika menjelaskan makana, ya. Allah itu sudah menetapkan dirinya, nggak mungkin punya anak, atau Allah menafikan sama sekali kemiripannya dengan makhluk, ya. Itu sejak
belum adanya peristiwa Isa dan Maryam. Jadi Allah bersifat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jauh sebelum alam semesta ini ada. Sebelum kejadian Isa dan Maryam itu ada. Mengapa setelah terjadi kamu tuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan punya anak? Maka sebenarnya sekelas Allah Subhanahu wa taala sangat marah dituduh seperti ini, sehingga manusia seperti ini disebut dengan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Manusia yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan tidak ada yang membuat Allah sangat bersabar terhadap umat manusia ketika dituduh seperti ini. Padahal kalau mau Allah bisa dengan segera menghabisi orang-orang yang menuduhnya punya anak. Bisa, sangat gampang bagi Allah. Asal dibuat nggak bisa napas aja udah selesai manusia. Udah nggak bisa ke toilet aja, udah beres manusia, atau istilahnya udah kelar manusia itu. Tapi Allah itu Halim, Allah itu maha penyantun, artinya tidak segera mengazab siapa saja yang menyakitinya. Subhanah, maka Allah mengajarkan untuk manusia hendaklah selalu menyatakan kesucian Allah dari segala kekurangan, dari segala tuduhan-tuduhan manusia. Sehingga itulah yang harus kita renungi setiap kita bertasbih. Allah, apakah subhanallahi wa bihamdih, apakah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, harus dengan satu tadabbur, bahwa Allah maha sempurna, Allah nggak mungkin seperti yang dituduhkan oleh manusia, atau bagi kita yang sering dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang bertasbih subhanallahi wa bihamdih 100 kali di waktu pagi, diampuni seluruh dosa-dosanya, maka tadabburnya bagaimana? Tasbih bisa menghasilkan ampunan. Seharusnya Tuhan sekelas Allah yang Rabbul Alamin, yang Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, tidak pantas untuk tidak ditaati. Yang sudah sangat baik itu tidak pantas, sangat tidak pantas untuk dimaksiati. Tapi kita sebagai manusia yang lemah, yang berhawa nafsu, yang selalu digoda syaitan, sesekali atau mungkin sering bermaksiat lagi. Maka tasbih punya maksud, sebuah ungkapan, ya Allah, Engkau maha suci untuk tidak saya taati. Engkau sesungguhnya Tuhan yang sangat tidak pantas untuk tidak saya taati, atau saya langgar perintah-perintahnya, tapi sungguhnya Engkau maha suci. Maka pujiannya kita sebut dengan subhanallahi wa bihamdihi. Atau bahkan Rasulullah memadukan dengan istighfar. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dipadukan dengan istighfar karena mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, pujilah, minta ampunlah, dan bertaubatlah.
maka menjadi ungkapan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, dari pelanggaran yang terkecil sampai pelanggaran yang terbesar seperti yang dilakukan oleh manusia dengan menuduh Allah punya anak, ya. Atau kalau orang kafir Quraisy menuduh Allah, ya, anaknya langsung dengan jenis kelaminnya laki. Maksud saya punya Allah punya anak perempuan kalau kata orang Quraisy, ya. Sehingga Allah katakan alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Kamu sendiri enggak suka punya anak perempuan, tapi Allah tuduh kamu punya anak perempuan, bahwa Allah punya anak perempuan dengan keberadaan malaikat. Malaikat itu bagi orang-orang Arab musyrikin zaman dahulu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana, ya. Semua yang terjadi adalah semata-mata kemahakuasaan Allah, ya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah menghendaki suatu perkara, ya, suatu keputusan, maka cukuplah bagi Allah untuk mengatakan jadilah, fayakun, maka terjadi. Ya. Ungkapan ini juga mirip seperti yang diungkapkan di surat Ali Imran, ya. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi enggak mungkin, ya, itu adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kembalilah kepada tauhid yang benar, ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Ya. Sungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Fa'buduhu, ya. Maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar tanpa menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya. Hadza shirathun mustaqim. Inilah, ya, jalan yang lurus. Ya. Artinya apa? Ya. Ketika fa'buduhu hadza shirathun mustaqim, ya, maka bukti manusia itu beribadah, maka seluruh kegiatan-kegiatan hidupnya, ya, disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti perintah Allah yang lain di surat Yasin, wa ani'buduni hadza sirathun mustaqim. Ya. Beribadalah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Ya. Ya, sholatnya, apalagi zikirnya, puasanya, semua itulah yang disebut dengan hadza fa'buduhu hadza sirathun mustaqim. Konsekuensi beribadah itu terlihat dalam berbagai macam kegiatannya, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Ya, ini kenapa perlu dijelaskan seperti ini, ya, karena kata sirat itu kadang-kadang ada alnya, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tidak banyak dalam Al-Quran. Ya. Ya, maka ketika ada alnya, maka lebih bermakna konsep secara umum. Ya, Al-Quran itu disebut dengan as-siratal mustaqim. Islam itu disebut dengan as-siratal mustaqim. Ya. Ketika memahaminya sebagai rincian-rincian amal, maka diungkapkan dengan bentuk tanwin seperti ini. Hadza siratum mustaqim.
Ya, termasuk dalam kisah Isa alaihissalam khususnya ya. Misalnya Allah katakan wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Ya, bukti ibadah kita benar, maka seluruh kegiatan kita selalu bernuansa ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah manusia ya disebut berada di dalam siratum mustaqim ya. Fakhtalafal ahzabu min bainihim ya. Namun umat manusia dalam hal ini tetap aja masih berselisih ya, pemahaman ya. Ya. Masih ada aja orang yang sampai detik ini yang menganggap Maryam itu seperti yang dituduhkan di atas, laqad ji'ti syai'an fariyya ya. Ya. Menuduh Maryam dengan maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Ya. Inilah yang disebut dengan fakhtalafal ahzabu min bainihim. Ya. Sehingga siapa yang mendengar atau menerima penjelasan ini dengan prinsip ya qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, maka insyaallah dia mudah menerimanya. Seperti kisah An-Najasyi ya. Raja Ethiopia yang dijadikan tempat hijrahnya para sahabat ya. Masuk Islam setelah mendengar firman Allah surat Maryam ini ya, yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dengan mudah dia menerima, dia meneteskan air mata ya, dan dia menyatakan keislamannya ya, sehingga sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan Islam. Maka di Madinah sana Rasulullah sholat ghaib ya. Salat jenazah gaib ya, itulah sejarah pertama kali Rasulullah salat gaib adalah salat untuk Raja An-Najasyi. Enggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi mati dalam keadaan Islam karena tadabburnya terhadap surat Maryam. Ya. Ya. Karena dia lepas dari Al-Ahzab ya. Kelompok-kelompok yang masih sampai saat ini ya, masih berbeda pendapat ya. Yang satu mengatakan dibunuh, yang satu ya, sehingga ya hari libur itu di negeri ini ada hari kebangkitan, ada hari kenaikan, ada hari wafat ya, ada wafat namanya hari Paskah ya. Ya itulah manusia. Fakhtalafal ahzabu min bainihim ya. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam, umat Muhammad ya, memiliki pandangan atau persepsi dan keyakinan yang jelas tentang Nabi Isa alaihissalam ya. Karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fawailul lilladzina kafaru ya. Fawailul lilladzina kafaru, maka celakalah orang-orang kafir ya saat nanti dia berada di hari kiamat sebagai hari yang masyhadi yaumin azim, hari yang akan dilihat sebagai hari yang sangat genting, yang sangat menakutkan ya karena telah terjerumus dalam kemusyrikan, terjerumus dalam ketidakpercayaan penjelasan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi sedikit penjelasan ya tentang
ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Nabi Isa mengatakan di ayat ini, wa yauma amutu, kata ketika aku meninggal, tentu meninggalnya setelah diturunkan nanti di akhir zaman. Setelah diturunkan, Nabi Isa juga akan menemui ajalnya. Itulah mati yang asli yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Diungkapkan juga mati seperti ini ya, di surat An-Nisa ya, wa min ahlil kitabi illa la yu'minun nabihi qabla mautihi. Dan nanti di akhir zaman semua manusia atau semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya. Itu di ayat 159 surat An-Nisa. Itu kalau bicara kematiannya. Adapun ayat-ayat yang mengatakan falamma tawaffaitani, yang memang seringnya kita hanya tahu ya kata wafat itu versi Indonesianya ya mati ya. Ya, kan Nabi Isa mengatakan di surat ya di akhir surat Al-Maidah ketika engkau ya tawaffaitani ya, ya. Nah, itu kata-kata yang terkait dengan wafatnya Nabi Isa alaihissalam ya. Atau di Ali Imran ya. Di Ali Imran ayat 55 idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika ya. Kita dalam bahasa Indonesia memang hanya mengenal wafat itu artinya mati ya. Sementara dalam bahasa Arab wafah itu bisa bermakna dua, artinya tidak harus dengan makna mati. Ya. Ya. Salah satunya apa? Dalam bahasa Arab, ya. Wafat itu dalam bahasa Arab juga bisa bermakna mengistirahatkan. Ya. Tidur itu juga dalam bahasa Arab bermakna wafat. Ya. Jadi itulah yang sering diperdebatkan oleh manusia. Sehingga kita sebagai orang beriman, ketika membaca ayat-ayat bahwa Nabi Isa wafat, ya, maka bukan wafat versi Indonesia. Ya, bisa wafat, maka kita harus pahami versi bahasa Arab yang lain, yang salah satunya makna wafat itu mengistirahatkan atau menidurkan, ya. Seperti di Ali Imran ayat 60, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Ya. Allah lah yang menidurkan, mengistirahatkan kalian di waktu malam. Ya. Ya. Jadi aneh kalau wafat diartikan dipaksakan selalu dengan yang dimaksud bahasa Indonesia. Ya. Wafat dengan makna tidur juga ada di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang menidurkan manusia saat dia mengalami mati kecilnya, maksudnya tidur ya. Ya, tidur itu disebut mati kecil. Bukankah kita mengatakan bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Ya, saat amutu itu kan tidur. Ya. Ya. Bahkan kata mati pun masih bisa bermakna tidur, apalagi wafat. Ya. Ya. Itulah yang versi Qur'annya tentang seluk-beluk tentang kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia mengalami kejahatan dari orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Saat dibunuh, maka Allah menyelamatkan dengan mengangkatnya ke langit, ya, seperti yang diungkapkan dalam surat ya,
An-Nisa ya, di mana Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaihi, maka Allah lah yang mengangkat ya. Ya, di ayat 157, 158 itu semua bantahan Allah terhadap umat manusia yang merasa membunuh Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka berkuar-kuar yakin, saya sudah membunuh. Maka Allah katakan, enggak, kalian enggak membunuh. Wa ma qataluhu. Kalian enggak berhasil membunuh. Kalian enggak berhasil juga menyalibnya. Wa ma salabuhu. Yang kamu lakukan itu hanyalah manusia yang mirip dengan Isa. Yang kalau masalah namanya Yahuda atau siapa, walakin syubbiha lahum. Dan terus saja manusia memang berbeda pendapat masalah ini. Ya. Tapi semua perbedaan pendapat dalam keraguan, nggak ada yang pasti. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka nggak punya data apapun. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhanni, ya. Cuma mengikuti kira-kira saja ya. Dan mereka pun nggak merasa yakin. Wa ma qataluhu yaqina. Yakin dengan yang dibunuh itu karena aslinya Allah sudah angkat. Barrafa'ahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Inilah bentuk-bentuk ikhtilaf yang sudah dikasih solusi oleh Al-Quran. Sehingga dia hidup di langit sana dijelaskan dalam hadis Al-Mi'raj, dan tentu dia tidak mengalami ya sunnatus zaman. Sementara kita kena sunnatus zaman ya, umur sebulan begini model wajahnya, umur 10 begini model wajahnya, umur 20 begini, ntar umur 60 lain lagi, umur 70 lain lagi, 80 lain lagi umur kondisi wajahnya. Nabi Isa tidak mengalami seperti itu. Dia tetap tinggal di langit, tidak kena sunnatus zaman. Sehingga Rasulullah menjelaskan, saat aku mi'raj, aku ketemu dengan Nabi Isa, ka'annahu min dimasin, ya. Aku bertemu bagaikan orang yang baru keluar dari kamar mandinya. Maksudnya apa? Maksudnya ya, berwajah tampan, ya, masih muda, ya. Itulah penjelasan Rasulullah yang sudah pasti juga harus menambah keyakinan kita tentang Nabi Isa alaihissalam, dan nanti Allah akan turunkan di Damaskus atau di Dimashq, ya, sebagaimana yang dijelaskan di surat Az-Zukhruf, ya, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim, ya. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61, ya. Dan sungguhnya turunnya Nabi Isa itu merupakan tanda hari kiamat, ya. Ya, itu semua ayatan linnas, kemujizatan atau kemahakuasaan Allah. Enggak lebih dari itu. Bukan berarti seperti yang difahami oleh sebagian manusia sampai dia murtad dari hidayah Islamnya hanya karena mengambil kesimpulan, oh berarti Nabi Isa itu lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi benar dia tuh kalau mau disebut Yesus, benar dia kalau mau disebut, ya, itu hanya karena apa? Menyimpulkan peristiwa diangkatnya ke langit, turun lagi dan seterusnya beratus-ratus abad, tapi tidak berubah wajahnya, tidak mengalami penuaan dan lain sebagainya. Itu semua hanya karena kemahakuasaan Allah. Siapa yang memahaminya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka manusia itu terjerumus dalam fawailul lilladzina kafaru, terjerumus dalam kekufuran kepada Allah
dan dia akan mempertanggungjawabkan kekufurannya itu gara-gara memahami tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memudahkan hati ini menerima apa adanya, kata Al-Quran. Al-Quran begini, sadaqallah. Kata Al-Quran begini, sadaqallah. Kata Al-Quran begini, sadaqallah. Ya. Ya. Yang aslinya semua manusia juga begitu. Ya, aslinya semua manusia itu juga begitu. Ya. Cuma ada yang mau percayanya sejak saat ini di dunia. Ada yang percayanya nunggu nanti di akhirat. Ya. Maka siapa yang percayanya nunggu di akhirat, nggak berguna lagi. Bahkan dia harus mempertanggungjawabkan ya kesalahannya, kesesatannya di dalam memahami tentang Nabi Isa. Ya. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ke-38. Asmi' bihim wa absir. Ya. Asmi' bihim wa absir. Apa maksudnya? Ya. Alangkah jelasnya manusia itu nanti di hari kiamat ya, mendengar ataupun melihat ya semua penjelasan tentang Isa dan ibunya ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kapan? Nanti di hari kiamat. Yauma ya'tunana. Dan ketika itu terjadi di hari kiamat, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka saat itulah manusia disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim, yang mengalami kesesatan yang nyata. Walakinadh zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Saat itulah manusia akan mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang saya baru mendengar dengan jelas ya. Baru melihat dengan jelas kebenaran-kebenaran itu ya. Itu diungkapkan dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Saat itu manusia pada menundukkan kepalanya, merasa ngaku salah, ngaku tersesat ya, dan menyatakan kepada Allah, baru hari ini kami melihat yang benar itu yang mana, yang baru hari ini juga kami mendengar dan melihat yang benar itu yang mana. Rabbana absarna wa sami'na. Farja'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia. Ya. Kami sekarang yakin. Inna muqinun. Ya. Tentu itu mustahil. Ya. Itulah yang juga akan terjadi dalam kehidupan manusia yang tersesat di dalam memahami Nabi Isa tentang Maryam. Ya. Sehingga Allah katakan absir. Ya. Asmi' bihim wa absir. Ya. Jadi karena di sini merupakan kisah yang terus diperdengarkan, ya, maka mereka akan meyakini kebenaran apa yang didengarkan, tapi nanti di hari kiamat. Ya. Lakinidz zalimun al-yawma fi dhalalim mubin, dan saat itulah manusia akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Di saat itulah penyesalan yang membuat manusia ingin sekali kembali ke dunia, ya, sehingga Allah ingatkan ya, tentang pentingnya hari kiamat ya, dalam sesi penyesalan. Ya. Sehingga ayatnya berbunyi wa anzirhum yaumal hasrah. Ya. Wa anzirhum yaumal hasrah. Jadi secara konteksnya adalah penyesalan orang-orang yang telah tersesat memahami tentang kisah Isa alaihissalam.
atau secara umum kita harus bisa memahami ya, bahwa di balik kisah Isa dan ibunya Maryam ini pada akhirnya yang ingin Allah targetkan atau goal akhirnya harus membuat kamu semakin yakin dengan peristiwa hari kiamat dengan detail-detailnya. Ya. Detailnya itu apa? Misalnya tadi asmi' bihim wa absir. Ya. Bayangkan saat-saat manusia ya mengakui ya tentang kebenaran Isa dan Maryam itu dengan pendengaran yang betul-betul nyata dan penglihatan yang betul-betul nyata. Sehingga membuat mereka jatuh dalam penyesalan yang luar biasa. Kenapa enggak dari dulu memahaminya dengan benar sesuai dengan penjelasan Quran. Tapi sudah selesai. Walakinil zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Dan manusia ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di surat Al-Maidah terhadap orang-orang yang ya, mengalami penyimpangan dalam memahami Nabi Isa alaihissalam sebagaimana Allah ungkapkan di ayat 73 surat Al-Maidah wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Itu orang-orang yang enggak henti-hentinya ya mengungkapkan tentang kesimpulan-kesimpulan yang sesat, yang salah tentang Isa dan Maryam, kami akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Ya. Atau di ayat 72 juga Allah katakan di Al-Maidah, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang jatuh dalam kemusyrikan gara-gara tentang peristiwa Isa dan ibunya Maryam, kami haramkan dia masuk surga dan tempatnya di api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Maka di ayat ke-74 ya, karena kisah ini Allah mengajak umat manusia, ayo segera bertobat, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ya. Bersyukur kepada Allah kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah dalam bab ini insya Allah kita berada dalam fa'buduni hadza siratum mustaqim. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Tidak ada satu penyimpangan apapun dalam bab tentang Isa alaihissalam. Ya. Kembali kepada wa anzirhum yaumal hasrah ya. Dan ingatkan manusia tentang hari kiamat sebagai hari yang penyesalan ya. Khusus sabab ayat ini penyesalannya orang-orang Nasara atau orang-orang yang tersesat di dalam memahami tentang Isa. Umumus sababnya ya, pemahaman umumnya ayat ini adalah bahwa siapapun manusia di hari kiamat pasti menyesal. Ya. Perbedaannya ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Ya. Maka Rasulullah menjelaskan sesoleh-solehnya manusia di dunia, ya, di akhirat tetap dia akan menyesal. Ya. Inilah yang dimaksud dengan wa andirhum yaumal hasrah. Ya. Kok sudah soleh masih menyesal ya? Ya, dia teringat ada sekian waktu ya. Hatta andai kata waktunya itu 1 menit, 2 menit ya, yang tidak digunakan untuk menghasilkan pahala, itu nanti akan disesali oleh orang-orang beriman. Sehingga ayat ini harus kita pahami. Semangat atau motivasi beramal soleh dalam rangka menekan sebanyak mungkin ya, jangan sampai penyesalan kita di hari kiamat penyesalan yang terlalu besar ya.
Nyesal tapi sedikit-sedikit aja lah ya. Ya. Dalam hadis juga ada ungkapan siapa yang tidak hafal Al-Baqarah juga menyesal. Rasulullah mengatakan watarkuha hasrah ya. Ya, ini menunjukkan fadilah surat Al-Baqarah. Maka usahakanlah dicicil walaupun baru hafal Al-Baqarah 10 tahun lagi nggak apa-apa, 15 tahun lagi nggak apa-apa ya. Nah, Rasulullah mengatakan siapa yang tidak hafal Al-Baqarah nanti di akhirat akan menyesal ya. Inna akhdaha barakah, siapa yang hafal Al-Baqarah hidupnya penuh dengan keberkahan. Siapa yang meninggalkannya dia akan menyesal ya. Karena itu Allah sebut dengan wa andirhum yaumal hasrah ya. Jadi yang beriman menyesal tapi penyesalannya lebih karena tidak maksimalnya dalam meraih pahala-pahala dari Allah. Adapun penyesalan orang kafir, penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Wa anzirhum yaumal hasrah. Kapan hasrah terjadi? Penyesalan terjadi idz qudiyal amru. Setelah diputuskan, setelah diketok palu ya, semua keputusan yang ada. Ya, si fulan ahli neraka, si fulan ahli surga. Itulah yang dimaksud dengan idz qudiyal amru wa hum fi ghaflah ya. Ya. Sementara manusia cenderung ghaflah, tidak peduli ya. Tidak ingin mengetahui ya, nanti di hari kiamat itu akan terjadi apa saja. Bahkan kalau tahu juga nggak beriman juga. Wa hum la yu'minun, nggak mau beriman, nggak mau kembali kepada Quran, itulah hasrah yang paling fatal yang akan dialami oleh manusia. Ya. Sehingga ya diungkapkan dalam surat surat Al-An'am tentang penyesalan manusia ya dengan ungkapan ya dengan ungkapan ya hasratana ya. Al-An'am 31 qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ya. Itu ungkapan penyesalan yang sangat dalam ya. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Maka ditutup oleh Allah inna nahnu narithul arda ya. Kamilah yang menguasai bumi ini ya. Sehingga karena kami yang menguasai, yang mengatur, yang menentukan ya, yang menjaga, yang melihara ya. Dan maka manusia seharusnya tunduk kepada penguasanya yaitu Allah. Kamilah yang menguasai bumi ini wa man 'alaiha dan siapa saja yang ada yang tinggal di bumi wa ilaina yurja'un ya. Dan kepada kamilah semua manusia dikembalikan. Yang taat enggak taat kembali manusia. Yang percaya enggak percaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat mirip seperti apa? Ayat inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Manusia itu mau kemana sih? Manusia itu mau carinya, mau dicari apa? Ya. Karena pada akhirnya ya manusia itu pasti akan kembali kepada kehidupan akhirat. Ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Milik kamilah di akhirat. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu tidak mau beriman, ya maka kehidupan akhirat di mana Allah yang menentukan, maka kamu tidak berhak sama sekali untuk mengatur hidupmu di akhirat. Bahkan juga di dunia. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Di dunia kamu menentukan sendiri ya, dengan berbagai macam
pilihan-pilihan kehidupan, ya, pilihan-pilihan aktivitas, ya. Padahal Allah sudah tentukan aktivitas yang menyelamatkan itu seperti apa di kehidupan dunia ini. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sehingga ketika ditinggalkan oleh manusia apa yang dijelaskan oleh Allah dalam kehidupan di bumi ini, ya, maka manusia akan menanggung risiko pahitnya, risiko negatifnya, risiko kecelakaannya. Karena yang berkuasa di bumi, yang berkuasa di akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga jangan pernah manusia bikin cara hidup sendiri. Ya. Yang memiliki bumi Allah, yang memiliki akhirat Allah, maka ikutilah cara Allah, kamu selamat. Ya. Maka di ayat ini Allah katakan, Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Jangan sampai saat dikembalikan kepada Allah, kehidupanmu di bumi semua nggak ada yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kamu kembali kepada Allah dalam keadaan disiksa. Diawali dengan kembali kepada Allah dalam keadaan menyesal. Semua pernah merasakan menyesal dalam hidup ini, dan itu alangkah pahitnya hidup menyesal itu, ya. Walaupun di bumi ini penyesalannya akan terhilangkan dengan lupa, tercover dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi menyesal di akhirat udah nggak ada covernya. Menyesal di akhirat tidak ada penggantinya, ya. Tidak akan terlupakan, hanya akan menjadi tambahan-tambahan azab bagi manusia. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.